Berbicara tentang manusia, maka yang tergambar dalam pikiran adalah berbagai macam perspektif. Pada bab ini, kelompok kami yang beranggotakan Hawa Ainur Maulidah, Vira Sulfiana Salai, dan saya Zahra Salsabila akan membahas tentang siapakah manusia menurut berbagai perspektif. Menurut Noto Nagaro, manusia adalah makhluk monopluralis. Maksudnya ialah makhluk yang memiliki banyak unsur kodrat atau plural, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh atau mono. Jadi, manusia terdiri dari banyak unsur kodrat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Namun, para filsuf menggunakan sudut pandang yang berbeda sehingga menghasilkan filsafat yang berbeda pula. Beberapa aliran diantaranya yaitu materialisme, idealisme, eksistensialisme, monisme, dualisme, dan pluralisme yang akan dibahas nanti. Dilihat dari segi kedudukannya, susunannya, dan sifatnya, manusia bersifat monodualis. Dilihat dari kedudukan kodratnya, manusia adalah makhluk monodualis, yaitu makhluk yang terdiri dari dua unsur, tetapi merupakan satu kesatuan, yakni sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Sedangkan dilihat dari sifat kodratnya, manusia juga sebagai makhluk monodualis, yakni terdiri dari dua unsur individual dan unsur sosial, tapi juga merupakan satu kesatuan yang utuh pula. Secara keseluruhan, manusia adalah makhluk monopluralis seperti disebutkan di depan. Yang menjadi kajian dari filsafat manusia adalah segala sesuatu mengenai manusia yang bisa dipikirkan secara rasional. Terdapat beberapa sebutan atas keberadaan manusia yang dikemukakan oleh para filosof yang menjadi pendekatan atas siapakah manusia itu sebenarnya. Beberapa di antaranya ada Homo sapiens, yaitu makhluk berbudi, animal rasional, yaitu binatang yang berpikir, Homo eloquens, yaitu makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjamalkan pikiran, Homo faber, yaitu makhluk yang pandai membuat alat, Zoon politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, Homo economicus, yaitu makhluk ekonomis, Homo religion, yaitu makhluk yang bersifat agamis, Homo educandum, makhluk yang harus dididik, Homo educatable, atau makhluk yang dapat dididik, Homo ludens, yaitu makhluk yang senang bermain, dan yang terakhir animal symbolicum, yaitu ciri sebagai titik tolak. Sedangkan sebutan manusia dalam pandangan Islam terdiri atas beberapa sebutan sesuai dengan nama itu sendiri, seperti yang pertama ada al-insan atau al-uns, nasia, berarti harmonis, pelupa, atau proses kejadian seluruh manusia atau berhubungan dengan dimensi mental maupun sifat manusia secara umum. Yang kedua ada basyar atau basyarah, berarti kulit kepala, wajah, tubuh tempat tumbuhnya rambut atau dimensi fisik. Bisa nabi dan manusia lainnya, sama saja. Lalu yang ketiga ada Bani Adam, berarti turunan Nabi Adam. Yang terakhir An-Nas, berarti labil atau makhluk sosial, yaitu kelompok manusia tertentu yang disebut dengan dimensi sosiologis. Aliran materialisme. Aliran serba zat ini mengatakan yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu manusia adalah zat atau materi. Kaum materialistik percaya bahwa esensi semua yang ada adalah material atau fisik. Yang menjadi persoalan bukan cita-cita politik atau teologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi. Pada puncaknya dari sejarah ialah suatu masyarakat yang tidak berkelas, yang menurut Marx adalah masyarakat komunis. Marx menunjukkan perbedaan antara manusia dengan binatang tentang kebutuhannya. Binatang langsung menyatu dengan kegiatan hidupnya, sedangkan manusia membuat kerja hidupnya menjadi objek kehendak dan kesadarannya. Binatang berproduksi hanya apa yang ia butuhkan secara langsung bagi dirinya dan keturunannya. Sedangkan manusia berproduksi secara universal, bebas dari kebutuhan fisik. Ia berproduksi dari yang sesungguhnya dalam kebebasan dari kebutuhannya. Manusia berhadapan bebas dari produknya dan binatang berproduksi menurut ukuran dan kebutuhan jenis produksinya. Manusia berproduksi menurut berbagai jenis dan ukuran dengan objek yang inheren. Dikarenakan manusia berproduksi menurut hukum keindahan. Manusia dalam bekerja secara bebas dan universal, bebas ia dapat bekerja meskipun tidak merasakan kebutuhan langsung. Universal dikarenakan ia dapat memakai beberapa cara untuk tujuan yang sama.
Di pihak yang lain, ia dapat menghadapi alam tidak hanya dalam kerangka salah satu kebutuhan. Maksudnya, suatu keyakinan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu selain materi yang sedang bergerak. Pada sisi ekstrem yang lain, materialisme adalah sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa pikiran hanyalah materi yang sedang bergerak. Ayahnya merupakan seorang Yahudi dan pengacara yang cukup berada, dan ia masuk Protestan ketika Marx berusia 6 tahun. Dalam usia 24 tahun, Marx menjadi redaktur koran Rheinische Zeitung yang dibrandel pemerintahnya karena dianggap revolusioner. Tahun 1847, Marx dan Engels bergabung dengan Liga. Van der Waal mengatakan bahwa materialisme dengan menyatakan bahwa materialisme ini terdiri atas Menurut suatu Thomas aglomerasi materialisme atom-atom menyangkal yang adanya dikuasai jiwa oleh atau roh hukum-hukum karena fisika keduanya kimiawi. hanyalah pancaran dari materi. Sebagai ahli lain mengatakan bahwa materialisme adalah kepercayaan bahwa yang ada hanyalah materi dan gerak. Materialisme juga berarti bahwa materi dan alam semesta tidak memiliki karakteristik pikiran seperti tujuan, kesadaran, niat, tujuan, makna, arah, kecerdasan, kemauan, atau upaya. Materialisme juga tidak mempercayai adanya Tuhan atau alam supranatural. Oleh sebab itu, penganut aturan ini menganggap bahwa satu-satunya realitas yang ada hanyalah materi. Segala perubahan yang tercipta pada dasarnya berkuasa material. Materialisme sebagai teori menyangkal realitas yang bersifat ruhaniah. Sedangkan materialisme metode mencoba membuat abstrak hal-hal yang bersifat imaterial. Aliran spiritualisme. Dalam filsafat, idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa dan roh. Istilah ini diambil dari kata idea atau sesuatu yang hadir dalam jiwa. Kata idealisme dalam filsafat mempunyai arti yang sangat berbeda dari arti yang biasanya dipakai dalam bahasa sehari-hari. Idealisme menekankan mind segala hal yang lebih dahulu daripada materi. Salah satu prinsip materialisme dialektik adalah bahwa perubahan dalam kuantitas. Oleh karena itu, perubahan dalam materi dapat menimbulkan perubahan dalam kehidupan. Atau dengan kata lain, kehidupan berasal dari materi yang mati. Semua makhluk hidup termasuk manusia berasal dari materi yang mati dengan proses perkembangan yang terus-menerus. Ia menjadi materi yang memiliki kehidupan. Oleh karena itu, kalau manusia mati, ia akan kembali kepada materi dan tidak ada yang disebut dengan kehidupan rohanian. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal adalah ia membagi dunia dalam dua bagian. Kedua terdapat alam di atas alam, benda, yakni alam konsep, idea universal atau esensi yang abadi. Idealisme personal. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus. Akan tetapi seorang, suatu jiwa atau seorang pemikir. Johann Gottlieb Fichte adalah filosof Jerman. Ayahnya adalah seorang pegawai rendah bernama George Ludwig Hegel. Dan ibunya yang tidak terkenal itu bernama Maria Magdalena. Pada usia 7 tahun, ia memasuki sekolah Latin, kemudian gimnasium. Pada usia 18 tahun, ia memasuki Universitas Tübingen. Di dalam kesadaran diri, roh itu merupakan esensi manusia dan juga esensi sejarah manusia. Demi alam, kembalilah idea atau roh kepada diri sendiri. Dalam fase ini, mula-mula roh itu merupakan roh subjektif, kemudian roh objektif, dan akhirnya roh mutlak. Dalam antropologi, dalam fenomenologi, kenalah dia akan dirinya dalam perbedaannya dengan alam. Adapun pada psikologi, roh mengenal dirinya dalam kemerdekaan terhadap alam mula-mula teoritis, kemudian praktis, dan akhirnya merdekalah roh itu. Dan objektif ini roh mutlak yang menjelma pada bentuk-bentuk kemasyarakatan manusia. Hak dan hukum kesusilaan dan kebajikan. Dalam hak dan hukum terdapat penjelmaan roh merdeka itu pada hukum-hukum umum. Di samping itu ada kesusilaan yang merupakan kebatinan. Pada sintesis keduanya itu terlahir kebajikan. Johann Gottlieb Fichte adalah filosof Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 sampai 1788. Filsafat menurut Fichte haruslah diedukasi dari suatu prinsip. Ini sudah mencukupi untuk memenuhi tuntutan pemikiran, moral, bahkan seluruh kebutuhan manusia. Prinsip yang dimaksud ada di dalam etika.
bukan teori, melainkan prakteklah yang menjadi pusat di sekitarnya kehidupan diatur. Unsur esensial dalam pengalaman adalah tindakan, bukan fakta. Menurut pendapatnya, subjek menciptakan objek. Kenyataan pertama ialah saya yang sedang berpikir. Subjek menempatkan diri sebagai tesis. Tetapi subjek memerlukan objek seperti tangan kanan mengandaikan tangan kiri. Dan ini merupakan antitesis. Subjek dan objek yang dilihat dalam kesatuan disebut sintesis. Segala sesuatu yang ada berasal dari tindak perbuatan sang aku. Aliran monisme. Monisme berasal dari kata Yunani yaitu monos. Secara istilah, monisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal atau esa. Unsur dasariah ini bisa berupa materi, pikiran, Allah, energi, dan lain-lain. Bagi kaum materialis, unsur itu adalah materi. Sedang bagi kaum idealis, unsur itu roh atau orang yang mula-mula menggunakan terminologi monisme adalah Christian Wolff. Dalam aliran ini tidak dibedakan antara pikiran dan zat. Mereka hanya berbeda dalam gejala disebabkan proses berlainan namun mempunyai substansi yang sama. Bahkan bumi yang menjadi tempat tinggal manusia di dunia sebagian besar terdiri dari air yang terbentang luas di lautan dan di sungai-sungai. Bahkan dalam diri manusia pun menurut Dr. Sagiran, unsur penyusunnya sebagian besar berasal dari air. Tidak heran jika Thales berkonstruksi bahwa segala sesuatu adalah air. Karena memang semua makhluk hidup membutuhkan air dan jika tidak ada air maka tidak ada kehidupan. Sementara itu Anaximandros menyatakan bahwa prinsip dasar alam haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas yang disebutnya sebagai apeiron, yaitu suatu zat yang tak terhingga dan tak terbatas dan tidak dapat dirupakan dan tidak ada persamaannya dengan suatu apapun. Anaximenes menyatakan bahwa barang yang asal itu mestilah satu yang ada dan tampak. Barang yang asal itu yaitu udara. Udara itu adalah yang satu dan tidak terhingga. Karena udara menjadi segala yang hidup. Jika tidak ada udara, maka tidak ada yang hidup. Pikiran ke arah itu barangkali dipengaruhi oleh gurunya Anaximandros yang pernah menyatakan bahwa jiwa itu serupa dengan udara. Selanjutnya adalah aliran dualisme. Dualisme atau dualism berasal dari kata Latin yaitu duo atau dua. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan juga bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat disederhanakan. Misalnya, Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, jiwa dengan badan, dan lain sebagainya. Ada pula yang menyatakan bahwa dualisme adalah ajaran yang menggabungkan antara idealisme dan juga materialisme, dengan mengatakan bahwa alam wujud ini terdiri dari dua hakikat sebagai sumber, yaitu hakikat materi dan juga rohani. Orang yang pertama kali menggunakan konsep dualisme adalah Thomas Hobbes, yang mengungkapkan bahwa adanya segala sesuatu terdiri dari dua hal, yaitu zat dan pikiran. Yang termasuk dalam aliran ini adalah Plato, yang mengatakan bahwa dunia lahir adalah dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan berwarna-warni. Semua itu adalah bayangan dari dunia idea. Sebagai bayangan, hakikatnya hanya tiruan dari yang asli yaitu idea. Apa yang dikatakan Plato dapat dimengerti seperti yang dibahasakan oleh Surajio, bahwa dia membedakan antara dunia indera atau dunia bayang-bayang dan dunia ide, di mana dunia yang terbuka bagi rasio manusia. Terdapat seorang tokoh yaitu filsuf asal Prancis yaitu René Descartes. Beliau mengatakan bahwa menurutnya yang bersifat nyata adalah pikiran, sebab dengan berpikirlah maka sesuatu lantas ada, sesuai dengan semboyannya yaitu cogito ergo sum, artinya saya berpikir maka saya ada. Selain René Descartes terdapat dua tokoh lainnya, yang pertama adalah Leibniz. Beliau membedakan adanya dunia sesungguhnya dengan dunia yang mungkin. Dan satu lagi adalah Immanuel Kant. Beliau membedakan antara dunia gejala atau fenomena dan dunia hakiki atau noumena. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan juga rohani. Antara badan dan ruh terjadi sebab akibat, yang mana akhirnya keduanya saling mempengaruhi. Semua hal dan kejadian di alam semesta ini pada dasarnya tidak bisa diasalkan hanya pada satu substansi atau esensi saja. Tidak betul kalau dikatakan bahwa esensi kenyataan adalah sesuatu yang bersifat fisik atau material. Karena banyak kejadian di dunia ini yang tidak bisa kita jelaskan. Demikian pula, tidak betul juga jika dikatakan bahwa esensi kenyataan adalah ruh atau jiwa.
Karena siapapun tidak bisa menyangka keberadaan dan kekuatan yang nyata dari materi. Yang benar adalah bahwa kenyataan sejati merupakan perpaduan antara materi dan juga ruh. Inilah yang disebut dengan aliran dualisme. Selanjutnya adalah aliran pluralisme. Seperti yang kita ketahui, pluralisme itu artinya adalah jamak. Nah, aliran ini mengatakan bahwa realitas itu tidak terdiri dari satu atau dua substansi saja, akan tetapi terdiri dari banyak substansi yang bersifat independen satu dengan yang lainnya. Pandangan demikian mencakup puluhan teori, beberapa diantaranya teori para filsuf Yunani kuno yang menganggap kenyataan itu terdiri dari udara, tanah, api, dan juga air. Dari pemahaman di atas dapat dikemukakan bahwa aliran terdapat banyak substansi, karena menurutnya manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmani dan juga rohani, akan tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substansial dari segala wujud. Ada beberapa tokoh yang disebutkan. Yang pertama adalah Empedocles, yang menyatakan hakikat kenyataan terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah. Dan satu lagi adalah filsuf Anaxagoras, yang menyatakan hakikat kenyataan terdiri dari unsur-unsur yang tidak terhitung banyaknya. Sebab jumlah sifat benda dan semuanya dikuasai oleh tenaga yang dinamakan nodus. Nodus adalah suatu zat yang paling halus, yang mana memiliki sifat pandai bergerak dan mengatur. Aliran yang terakhir adalah aliran eksistensialisme, yang mana aliran ini biasanya dipakai oleh filsafat modern. Mereka berpikir bahwa hakikat manusia itu merupakan perwujudan sesungguhnya dari manusia. Kaum eksistensialisme ini berpendapat bahwa Anda dengan keadaan Anda sekarang bukanlah karena lingkungan Anda, bukan karena orang tua, bukan karena hasil atau korban dari pengaruh lingkungan Anda. Akan tetapi Anda adalah penafsir dan penerjemah dari lingkungan Anda. Dan sesuai tafsiran Anda sudah memilih menjadi orang atau pribadi seperti keadaan Anda sekarang. Manusia menurut pemikiran biologis, psikologis, dan sosial budaya. Yang pertama adalah manusia menurut pola pemikiran biologis. Menurut pola ini, manusia dan kemampuan kreatifnya dikaji dari struktur fisiologisnya. Salah satu tokoh dalam pola ini adalah Portman, yang berpendapat bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang bersifat sui generis atau unik. Meskipun terdapat kesamaan tertentu dengan beberapa hewan, akan tetapi dia menekankan aktivitas manusia itu khas bisa dilihat dari bahasanya, posisi vertikal tubuhnya, dan ritme pertumbuhannya. Semua ini timbul dari kerjasama antara proses keturunan dan juga proses sosial budaya. Yang kedua adalah manusia menurut pola psikologis. Terdapat banyak sekali tokoh yang berpengaruh besar pada pola ini, akan tetapi salah satunya adalah Ludwig Binswanger. Binswanger mengembangkan suatu analisis eksistensial yang bertitik tolak dari psikoanalisisnya Freud. Namun, pendirian Binswanger bertolak belakang dengan pendirian Freud tentang alam bawah sadar yang terungkap dalam alam mimpi, nafsu, dan dorongan seksual. Freud menurut Binswanger memahami kebudayaan secara negatif, yang mana Freud ini sangat berat sebelah karena dia mengabaikan aspek-aspek budaya seperti agama, seni, etika, dan juga mitos. Nah, di dalam pola psikologis ini terdapat 3 pandangan. Yang pertama adalah pandangan Freud. Dengan psikoanalisisnya, Freud berpendapat bahwa manusia itu pada dasarnya digerakkan oleh insting. Tingkah laku individu dikontrol oleh kekuatan psikis yang memang sudah ada pada diri individu tersebut. Individu dalam hal ini tidak bisa memegang kendali atas nasibnya sendiri. Nah, pandangan Freud ini ditentang oleh pandangan humanistik. Pandangan humanistik menolak pandangan Freud yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya tidak rasional, tidak tersosialisasikan, dan tidak memiliki kontrol terhadap nasib dirinya sendiri. Sebaliknya, pandangan yang kedua ini, pandangan humanistik yang salah satu tokohnya adalah Rogers, mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya rasional, tersosialisasikan, dan untuk berbagai hal dapat menentukan nasibnya sendiri. Nah, hal inilah menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya sendiri. Nah, yang terakhir adalah pandangan behavioristik. Pada dasarnya, pandangan ini menganggap bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikendalikan oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan. Hubungan ini diatur oleh hukum-hukum belajar seperti teori pembiasan atau conditioning dan peniruan. Salah satu tokoh dari pandangan ini adalah Skinner. Dari ketiga pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Freud itu lebih menekankan faktor internal. Nah, kalau pandangan behaviorisme lebih menekankan faktor eksternal, dan kalau pandangan psikologi humanistik menggunakan internal eksternal dalam mengarahkan dirinya. Yang ketiga adalah manusia menurut pola pemikiran sosial budaya. Nah, salah satu tokoh yang termasuk dalam pola ini adalah Erich Rothacker. Dia berupaya memahami kebudayaan setiap bangsa melalui suatu proses yang dinamakan reduksi pada jiwa-jiwa nasional dan melalui mitos. Apa yang dimaksud dengan reduksi pada jiwa-jiwa nasional?
Nah, reduksi pada jiwa-jiwa nasional itu adalah proses mempelajari suatu kebudayaan tertentu dengan mengembalikannya pada sikap-sikap dasar serta watak etnis yang melahirkan pandangan bangsa yang bersangkutan tentang dunia atau disebut dengan Weltanschauung. Nah, tokoh lain yang dapat dimasukkan ke dalam pola pemikiran sosial budaya ini adalah Ernest Cassirer. Dia ini yang merumuskan manusia sebagai animal symbolikum. Pasti sering ya kita ngedengar animal symbolikum itu apa. Jadi Cassirer ini juga mengumpulkan banyak definisi yang menurut dia tidak tepat untuk melambangkan manusia itu seperti apa. Salah satunya adalah definisi dari Aristoteles, yakni manusia itu adalah zoon politikon, yang mana manusia adalah makhluk sosial. Memang memberi pengertian umum tetapi bukan ciri khas manusia itu tersendiri. Begitu pula definisi manusia sebagai animal rasional dianggap tidak memadai karena rasio tidak memadai untuk memahami bentuk-bentuk kehidupan budaya manusia. Itulah mengapa dia menawarkan definisi manusia sebagai animal symbolikum, yakni makhluk yang pandai membuat, memahami, dan menggunakan simbol. Salah satunya seperti bahasa. Tambahan yang terakhir adalah manusia menurut pola pemikiran religius. Pola pemikiran ini bertolak dari pandangan manusia sebagai homo religiosus. Salah satu tokohnya adalah Mircea Eliade. Pandangan ini terdapat di tulisan Mangunharjono dalam bukunya yaitu Manusia Multidimensional, sebuah renungan filsafat. Menurut beliau, homo religiosus itu adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta, alam materi, alam tumbuhan, dan manusia itu tersendiri. Eliade mempertentangkan homo religiosus dengan alam homo non-religiosus, yaitu manusia yang tidak beragama, manusia modern yang hidup di alam yang sudah didesakralisasikan, bulat-bulat ilmiah, apa adanya yang dirasa atau yang dialami tanpa sakralitas. Sampai sini bisa ditarik kesimpulan bahwa hakikatnya manusia selalu berkaitan dengan unsur pokok yang membentuknya, seperti dalam pandangan monoteisme yang mencari unsur pokok berdasarkan sifat tunggal, atau materi dalam pandangan materialisme, atau unsur rohani dalam pandangan spiritualisme, atau dualisme yang memiliki pandangan yang menetapkan adanya dua unsur pokok sekaligus yang keduanya tidak saling menafikan satu sama lain, yaitu materi dan rohani, atau pandangan pluralisme yang menetapkan pandangan pada adanya berbagai unsur pokok yang pada dasarnya mencerminkan unsur yang ada dalam mikrokosmos, atau pandangan monodualis yang menetapkan manusia pada kesatuannya dua unsur, ataukah monopluralisme yang meletakkan hakikat pada kesatuannya semua unsur yang membentuknya. Betul, manusia secara individu tidak pernah menciptakan dirinya sendiri. Akan tetapi bukan berarti bahwa manusia tidak dapat menentukan jalan hidupnya setelah kelahiran dan eksistensinya dalam kehidupan. Untuk mencapai kedewasaan dan semua kenyataan itu, ia akan memberikan andil atas jawaban mengenai pertanyaan hakikat, kedudukan dan perannya dalam kehidupan yang manusia hadapi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.